Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita membahas mengenai insurable interest. Bersama saya saat ini saya telah tersambung bersama Bapak Prasojo Agung, Head of Operation and Customer Service dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Mbak Chandra. Pak Agung, bisa dijelaskan kepada pemirsa kita ini Pak, yang dimaksudkan dengan insurable interest dalam asuransi itu apa ya Pak ya? Insurable interest adalah keterkaitan antara tertanggung dengan pihak yang mengalami kerugian secara langsung jika tertanggung asuransi mengalami resiko. Jadi insurable interest selalu merujuk kepada pihak yang memiliki keterkaitan secara langsung terhadap dirinya si tertanggung. Umumnya asuransi dijadikan jaminan ekonomi saat terjadinya risiko untuk mengcover kerugian yang terjadi. Pak Agung, barangkali untuk lebih jelasnya bagi pemirsa di rumah yang barangkali masih bingung ini Pak ya, bisa diberikan contoh konkret kehidupan kita tidak? Bagaimana sih sebetulnya siapa yang dimaksud dengan insurable interest ini Pak? Ya, bisa banget Mbak Chandra. Contoh yang mudah nih begini, misalnya terjadi resiko meninggal terhadap seorang ayah. Nah, ayah ini merupakan sumber pencari nafkah. Maka keluarga, yaitu istri dan anak yang ditinggalkan akan mengalami resiko kehilangan suplai nafkah dari sang ayah. Nah, asuransi akan mengalih atau menanggung resiko tersebut dengan memberikan uang pertanggungan sebagai pengganti nafkah dari almarhum ayah tadi. Yang nantinya bisa berupa dana langsung sekaligus atau secara berkala sesuai dengan jenis produk yang diambil. Nah, istri dan anak yang tadi disebutkan itu merupakan insurable interest dari sang ayah. Jadi dalam artian tertanggung dan penerima manfaat ini memang harus memiliki insurable interest, begitu ya Pak ya? Mengapa demikian Pak? Insurable interest merupakan hak ekonomi secara langsung dengan tertanggung asuransi. Maka dari itu harus memiliki ketergantungan yang tinggi secara finansial antara si tertanggung dan penerima manfaat. Dengan kata lain, penerima manfaat adalah pihak atau orang yang mengalami kerugian finansial secara langsung ketika terjadi resiko terhadap tertanggung. Contohnya si ayah tadi, di mana istri dan anak langsung kehilangan income atau suplai nafkah dari sang ayah. Nah, istri dan anak itu memiliki insurable interest yang tinggi terhadap ayah. Tapi apakah insurable interest ini kemudian hanya terbatas pada istri dan anak Pak Agung, atau barangkali orang tua juga bisa disebut sebagai insurable interest atau bagaimana? Hubungan keluarga inti antara ayah, ibu, dan anak adalah insurable interest yang paling utama. Tapi ada banyak situasi di masyarakat kita yang sebuah keluarga juga terdiri dari istri, anak, adik, orang tua, keponakan. Mereka semua memiliki insurable interest juga. Secara prinsip insurable interest-nya terpenuhi, maka pihak lain di luar istri dan anak bisa dijadikan penerimaan manfaat atau resiko yang terjadi terhadap tertanggung asuransi. Misalnya di dalam anggota keluarganya ada keponakan yang tinggal bersama. Kebetulan keponakan tersebut sudah yatim piatu. Seluruh biaya hidupnya baik makan, sekolah, dan lain-lainnya disuplai dari sang ayah. Maka keponakan ini juga bisa menjadi penerima manfaat asuransi dari resiko yang terjadi dari sang ayah tadi. Karena keterkaitan ekonomi si keponakan juga sangat tinggi terhadap si ayah tersebut yang merupakan paman dari keponakan ini. Mengingat posisinya sama dengan istri dan anak dari si ayah tadi, keponakan juga mengalami kerugian finansial, maka dia juga disebut sebagai insurable interest dari sang ayah. Insurable interest ini tentunya harus didaftarkan terlebih dahulu, betul ya Pak ya? Betul. Di dalam pengisian form aplikasi asuransi, setiap kali kita mau membeli sebuah produk asuransi, itu kita akan mengisi form yang harus diisi tentang siapa insurable interest dari jiwa kita. Nah, disitulah nanti kita akan menilai keterkaitan atau dampak ekonomi atau hubungan yang kuat antara si tertanggung dengan si penerima manfaat. Baiklah Pak Agung, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya bagi pemirsa kita. Sama-sama, Dan pemirsa, Chandra. demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.